Anda kembali menyaksikan debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, pada segmen kedua ini calon gubernur dan juga wakil atau calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur juga diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur lain. Untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan masing-masing subtema akan diundi. Panelis akan mengambil pertanyaan dari fishbowl subtema. Di dalam fishbowl akan ada bola bertuliskan A atau B. Lalu panelis akan mengambil pertanyaan dari fishbowl A atau B. Kepada ketiga calon gubernur kami persilakan untuk maju ke podium. Hanya calon gubernur saja? Hanya calon gubernur saja. Baik, hadirin dan pemirsa, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon gubernur nomor urut 1, Bapak Yohanes Franciscus Lema. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Rudi Rohi untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan diperlihatkan kepada hadirin dan moderator. A. Hadirin dan pemirsa, pertanyaan subtema pada segmen ini berada pada fishbowl A nomor 4. Kami akan mengambil pertanyaan A4. Baik, masih disegel untuk menjamin kerahasiaannya. Masih tersegel, Bapak-bapak. Baik, mohon kepada para calon gubernur untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali, tidak ada pengulangan pertanyaan. Kepada calon gubernur nomor urut 1, pertanyaannya, data Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023 menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di NTT secara nasional berada di urutan ke-29 dari 34 provinsi dengan nilai C. Pada saat yang sama, karakter NTT sebagai daerah lahan kering, kepulauan, dan berletak di perbatasan Pasifik memerlukan inovasi pelayanan publik yang kontekstual dengan corak masyarakat dan daerah. Pertanyaannya, apa inovasi dan strategi paslon untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di satu sisi dan pelayanan yang kontekstual dengan corak masyarakat dan daerah lahan kering, kepulauan, dan perbatasan di sisi lain? Kami persilakan untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Pemimpin atau leader sejatinya adalah pionir, perintis untuk melakukan inovasi dan kreasi menuju proses transformasi. NTT kita tahu sebagai provinsi kepulauan. Tentu secara geografis ini tidak mudah. Maka inovasi yang harus dilakukan adalah menghadirkan unit-unit pelayanan publik yang bisa menjangkau masyarakat. Minggu lalu saya berada di Kabupaten Sika. Di sana saya bertemu dengan para nelayan di Wuring. Mereka mengeluhkan tentang sulitnya mengurus perizinan SIPI dan SIUP. Mereka harus pergi ke Larantuka, Flores Timur, atau terbang ke Kupang. Tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan mengeluarkan biaya yang besar. Maka, jika masyarakat NTT memberikan kepercayaan kepada ANSI dan JEN, kami akan menerapkan sistem pelayanan publik jemput bola. Ini adalah sebuah cara untuk menghampiri, memberikan pelayanan publik kepada para nelayan. Kita perlu mengerti bahwa para nelayan adalah mereka masyarakat yang sulit juga mengakses, menggunakan teknologi-teknologi. Karena itu, kita harus bisa menyiapkan pegawai-pegawai atau staf-staf kita, bahkan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota
untuk bisa membuka desk yang memberikan ruang pelayanan kepada mereka. Bahkan kita datang untuk mencatat segala kebutuhan dan keluhan mereka. Saya kembali lagi, kami hadir untuk menjadi pelayan bagi rakyat Nusa Tenggara Timur. Pelayan yang prima adalah pelayan yang hadir untuk menyelesaikan persoalan secara cepat. Sekian, terima kasih. Para hadirin dimohon untuk tetap tenang. Tetap tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 Bapak Immanuel Melkiades Lakalena untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Birokrasi kita mesti disiapkan dulu dengan baik sebelum mereka didorong untuk bekerja di lapangan. Kami percaya bahwa semua birokrasi yang ada di NTT ini 12.000 dan ada lagi yang kemudian menjadi honorer di NTT ini 13.000 sekian. Mereka mempunyai spirit yang bagus untuk melayani Nusa Tenggara Timur. Kita mulai dari pemimpin. Kami pastikan bahwa kalau kami misalnya menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT dipercaya oleh Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan berada lebih banyak di kantor. Saya dan Joni Asadoma akan banyak turun ke lapangan bersama dengan seluruh birokrasi Nusa Tenggara Timur. Kita langsung ke lapangan. Setelah kita putuskan berbagai harus kita lakukan, kita masuk ke lapangan untuk bersama dengan mereka melayani masyarakat dengan baik. Kami juga akan membuka, yang kami pentingkan juga adalah membuat agar kita punya tempat yang bisa melayani rakyat secara langsung. Kami menawarkan sebuah platform meja rakyat, Melki Joni bersama rakyat untuk bisa menyerap langsung apabila ada masukan aspirasi dari bawah yang kita kerjakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 3 Bapak Simon Petrus Kamlasi untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Ya. Paket siaga mempunyai ide untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh paslon 1 tadi, bahwa ini yang disampaikan tadi adalah bagaimana pelayanan. Nah, pertanyaannya tentang kepatuhan tadi. Sebenarnya kepatuhan itu ada hubungan dengan penegakan aturan dan yang sifatnya mengatasi dan juga yang sifatnya pencegahan. Jadi kita mulai dari edukasi secara komprehensif di semua tingkatan, dan kita punya tatanan sosial yang sebenarnya bisa kita padukan, keagamaan, ya, lembaga-lembaga yang terkait dengan ini untuk menyadarkan masyarakat, dibantu dengan digitalisasi. Kita sudah canggih sekarang untuk membantu mengatasi, membuat masyarakat jadi patuh. Dan yang berikutnya adalah keteladanan para pemimpin. Itu yang kunci utama untuk meningkatkan kepatuhan. Baik, terima waktu kasih. sudah habis. Terima kasih. Mohon Hadirin tenang, dimohon untuk para tetap pendukung. tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Yohanes Franciscus Lema untuk merespon tanggapan 2 calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Tema debat kita malam hari ini adalah pelayanan publik. Dan masyarakat kita secara umum dikategorikan menjadi 2 kualifikasi secara umum. Pertama, mereka yang melek teknologi dan bisa mengakses teknologi secara mudah. Kami siapkan yang namanya digitalisasi pelayanan publik. Semuanya tersedia dengan rapi. Tetapi hari ini kita juga bisa melihat dan menyaksikan. Saya saat menjadi anggota DPR RI di Komisi 4, kerap kali bertemu dengan petani, peternak, dan nelayan. Mereka adalah masyarakat yang juga membutuhkan pelayanan publik secara cepat, tetapi sangat sulit untuk mengakses informasi dan memasukkan data-data mereka. Untuk mengurus kartu tani misalnya, atau mendaftar aplikasi Kusuka, itu tentu tidak mudah. Maka yang kami lakukan adalah sistem jemput bola. Apa yang kami gagas, digitalisasi kombinasi dengan jemput bola, ini adalah solusinya. Baik. Terima kasih. Dan kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon gubernur nomor urut 2 Bapak Immanuel Melkiades Lakalena. Untuk itu kami persilakan panelis Ibu Deci KER Nuban untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl A. Izinkan saya untuk mendekat untuk agar lebih jelas.
nomor 3. Oke, A3. Baik, amplop masih tersegel sebagai tanda juga para paslon kerahasiaannya masih terjaga, dan kami akan kembali kepada calon gubernur untuk mendengarkan secara seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali dan tidak akan diulang. Pertanyaan untuk Bapak Immanuel Melkiades Lakalena. Salah satu persoalan serius di dalam reformasi birokrasi adalah gagalnya birokrasi bergerak responsif dan adaptif terhadap kondisi sosiologis saat ini maupun tantangan masa depan, terutama kita menghadapi dan memitigasi krisis yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun non-alam. Pertanyaannya, apa strategi dan inovasi paslon untuk mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap krisis akibat bencana alam maupun non-alam saat ini maupun di masa depan? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Birokrasi sejatinya adalah salah satu dari kantong ataupun kelompok yang memiliki sumber daya yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Sejauh pemimpin bisa bersama birokrasi yang dipimpinnya itu untuk bergerak bersama, kami pastikan bahwa birokrasi NTT akan menjadi sebuah kapal besar yang membawa perubahan di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, pemimpin dan birokrasi ini harus direkatkan. Kami pastikan bahwa Melki Joni memimpin Nusa Tenggara Timur, kami akan mendorong agar seluruh birokrasi di NTT ini akan dipersiapkan untuk berbagai situasi normal maupun krisis. Di saat normal seperti apa, di saat krisis pun seperti apa. Kita lihat waktu zaman Seroja kemarin, kita cukup tergagap ketika bencana itu datang, COVID dan sebagainya. Butuh banyak bantuan untuk kita bergerak bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa memang kita mesti melatih, kita mesti bersama birokrasi kita agar bisa melewati situasi dengan baik. Untuk itu kami pastikan bahwa di masa Melki Joni memimpin NTT, kita akan sangat rutin nanti mempersiapkan dengan baik agar ada pelatihan, ada pembekalan yang kita persiapkan bagi para birokrasi kita untuk bisa mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di seluruh Indonesia atau di dunia ini dengan baik, di mana kalau kita bicara soal misalnya tentang mitigasi bencana alam misalnya, kita juga butuh bagaimana agar bersama dengan teman-teman yang memang bergerak di bidang ini, kita berikan pelatihan dan kita persiapkan mereka untuk menangani dengan baik. Non-alam seperti COVID kemarin, COVID kemarin misalnya, kita juga siapkan mereka juga untuk bisa bersiap untuk menangani berbagai kesalahan dengan baik. Dan untuk itu, seluruh proses ke depan ini melalui sebuah pelatihan yang kita buat bersama-sama, dan pemimpin Melki Joni pastikan juga bahwa kami akan bersama dengan mereka untuk melakukan pelatihan ini, mempunyai mimpi bersama agar kita bisa melayani masyarakat di saat apapun, dan kami pastikan bahwa ketika mereka bekerja, Melki Joni juga menjadi contoh untuk turun ke lapangan dengan baik. Sepanjang saya DPR RI, kami paling rutin masuk ke semua desa-desa bersama para birokrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Hadirin dimohon untuk tetap tenang. Debat masih berlangsung. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Yohanes Franciscus Lema untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. NTT ini supermarketnya bencana. Banyak potensi bencana bisa terjadi di NTT ini. Dan kita semua sudah mengerti soal ini. Karena itu, tidak bisa ditawar-tawar. Yang namanya birokrasi dan pemerintahan harus memiliki kesadaran hirauan terhadap potensi ancaman bencana ini. Karena itu, dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan anggaran secukupnya. Kita juga perlu menyiapkan brigade waspada bencana yang secara rutin memberikan edukasi dan pelatihan kepada mereka yang kita siapkan untuk bisa menjadi tenaga-tenaga yang melakukan rescue atau unit reaksi cepat, melakukan evakuasi, melakukan renovasi dan rehabilitasi. Singkatnya, kebijakan penganggaran dan juga kebijakan perlindungan rehabilitasi itu harus dilakukan. Waktunya sudah habis, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 Bapak Simon Petrus Kamlasi
untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Dari nama pasangan kami sudah siaga. Kami itu akan siaga 24 jam untuk rakyat. Dan pengalaman siaga ini sudah saya alami mulai dari Letnan 2 sampai Kolonel ini, sampai Brigadir Jenderal. Dan itu akan saya manifestasikan dalam readiness-nya provinsi ini apabila saya pimpin. Lembaga-lembaga terkait, stakeholder terkait, TNI, Polri, BPBD, tidak ada kata lain selain 24 jam siaga untuk rakyat. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya itu sudah jelas dengan tugas masing-masing. Dan pengalaman untuk mengatur ini, siapa berbuat apa, early warning system, sampai kepada mitigasi dan penanganannya, itu adalah perfeksionis yang ada pada dalam diri saya yang akan saya tawarkan untuk rakyat NTT. Bencana alam muncul sering di NTT, tapi pemimpin yang menghadapi itu dan siap dan sering adalah paket siaga. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena untuk merespon tanggapan 2 calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit dari Anda berbicara. Kami persilakan. Baik, saya pikir dari 2 pasangan calon yang lain prinsipnya sama ya dengan saya, bahwa kita mempersiapkan birokrasi kita untuk bersiap diri menghadapi bencana dengan baik. Dan paling penting adalah Melki Joni menawarkan agar di masa kami memimpin NTT, setiap OPD itu dia harus mempunyai semacam mitra, baik itu swasta ataupun NGO, yang memang itu sesuai dengan karakternya, sesuai dengan bidang tugasnya gitu. Dan kami pastikan bahwa kalau kita bicara di sektor ekonomi, kami akan minta mitra OPD kami bermitra dengan tentu mitra di bidang ekonomi. Khusus di bidang kebencanaan ini, pasti seluruh, baik itu dari mulai pusat, BNPB, BNPP, TNI Polri, dan semua institusi yang punya pengalaman untuk mengurus kebencanaan ini, akan kami ajak bekerjasama untuk mempersiapkan birokrasi kita, siap dalam kondisi apapun, bencana, ekonomi, dan semuanya kita siapkan dengan baik. Terima kasih. Waktu masih tersisa, sudah cukup? Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan ketiga untuk calon gubernur nomor urut 3 Bapak Simon Petrus Kamlasi. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Laurentius P. Sairadi untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl A. Pertanyaan A2. Kami akan mengambil amplop A2. Amplop masih tersegel untuk menjamin kerahasiaannya. Sekali lagi kami ingatkan, pertanyaan hanya akan dibacakan sekali. Mohon didengarkan dengan seksama. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 3, politik, klientelisme berbasis identitas maupun materialitas di dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan daerah membentuk pola politik balas jasa dan balas dendam yang menyebar ke berbagai sektor sebagai persoalan serius, mulai dari persoalan distribusi jabatan, promosi eselon, mutasi birokrasi, hingga pengelolaan proyek pembangunan milik pemerintah. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menyelesaikan sederet persoalan ini? Silakan menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Reformasi birokrasi itu ada 3 langkah. Yang pertama transformasi untuk bidang organisasi, transformasi sumber daya manusia aparatur, dan transformasi dalam pelayanan publik. Nah, khusus untuk sumber daya aparatur itu jelas paket siaga ke depan itu akan menerapkan the right man on the right place, on the right job, on the right time. Yang berikut, bahwa kami akan menerapkan tanpa pandang bulu, dan reward and punishment itu menjadi dasar. Bagi yang mendapatkan penghargaan harus dihargai, bagi yang memang harus memiliki konsekuensi kekurangan kita perbaiki. Yang berikut, bahwa
sistem eselonisasi, semuanya sudah ada aturannya. Maka dengan serius kita lakukan, karena dengan aturan-aturan, parameter-parameter untuk menilai tingkat kemampuan orang masing-masing pegawai negeri itu ada dan tinggal kita laksanakan. Selanjutnya tentang balas jasa dan semua ini akan dilihat oleh rakyat, dan karena dilihat oleh rakyat kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau memang orangnya berkompeten, ada aturannya, ada caranya, silakan itu ditempuh, dan paket siaga tidak akan dan jauh dari balas jasa. Kami sudah siap untuk melepas semuanya dan mengorbankan apa yang kami miliki untuk seluruh masyarakat NTT. Demikian. Masih ada waktu, bisa mau Anda tambahkan? Paslon nomor urut 3. Baik, cukup. Terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1, Bapak Yohanes Franciscus Lema, untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Ansi dan Jen, pastikan bahwa hutang kami hanya pada rakyat. Kami tidak akan terjebak pada konflik of interest oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini yang membuat kami merdeka untuk menerapkan merit system dalam proses rekrutmen dalam jajaran atau struktur birokrasi. Kami juga menyiapkan yang namanya MATA ASN, Manajemen Talenta ASN, sebagai sebuah cara dan mekanisme untuk melakukan penelusuran terhadap integritas, kapasitas, dan juga rekam jejak dari staf-staf yang ada. Kata kuncinya kembali kepada keteladanan pemimpin. Jika pemimpin tidak terjebak pada konflik of interest, maka apapun yang dilakukan semuanya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Hadirin dimohon tenang. Mohon tenang. Kami mohon tenang Para untuk pendukung para dimohon tenang. pendukung. Debat Baik. masih berlangsung. Terima kasih. Kami persilakan selanjutnya calon gubernur nomor urut 2, Bapak Immanuel Melkiades Lakalena, untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Baik, kami dengan spirit Ayo Bangun NTT merasa bahwa kita jangan terjebak di kolam kecil di NTT saja gitu. Banyak potensi NTT ini yang bisa pertama bantu NTT dari segi birokrasi, dan juga kita bisa bawa agar orang NTT juga keluar dari NTT gitu. Kami pastikan bahwa kita daripada terjebak soal-soal semacam ini di NTT, merit system tentu pasti, tapi kita juga harus mendorong agar daripada numpuk di sini, apabila ada anak-anak bagus dari NTT itu bisa kita kirim mereka kemana-mana. Kita bisa taruh di kementerian lembaga di pusat, kita taruh mereka di sana, dan saya pastikan itu bukan baru kita buat, bukan baru rencana, sudah kita laksanakan sekarang gitu. Sudah kami laksanakan sekarang, bagaimana kita dorong agar anak-anak NTT yang bagus masuk di kementerian ini, lembaga ini, bahkan di lembaga internasional pun kita kerjain. Kita kirim mereka ke luar negeri. Jadi jangan hanya terjebak di NTT, tentu kita merit system itu pasti, itu protapnya begitu. Tapi kita harus buka ruang agar anak-anak NTT yang bagus ini bisa masuk di birokrasi nasional, bahkan internasional. Baik. Mohon Mohon tenang. untuk tetap para tenang. pendukung. Para hadirin semuanya dimohon untuk Mohon tenang. tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali calon gubernur nomor urut 3, Bapak Simon Petrus Kamlasi, untuk merespon tanggapan 2 calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Pemerintahan yang dijalankan dengan bebas dari KKN itu tentunya akan dengan sendirinya menjawab pertanyaan panelis tadi, bahwa kita akan tanpa balas jasa dan kita akan melaksanakannya dengan bersih. Indikator-indikator sudah ada, dan ke depan itu dalam reformasi birokrasi yang nilainya sekarang kita sudah pada kondisi baik sekarang 66,18, itu akan paket siaga tingkatkan lagi, karena beberapa cara dan panduan sudah ada, diantaranya yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan optimis kami akan berbanding luruskan dengan kesejahteraan aparatur, maka dalam pelaksanaan tugas-tugasnya akan bersih dan optimistik bisa melaksanakan produktivitas pembangunan dengan sebaik-baiknya.
Demikian. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk para calon gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Hadirin sekalian dimohon tetap tenang. Dimohon untuk tetap tenang. Baik, Kami mohon tenang. persilakan kepada para calon gubernur untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hadirin dimohon untuk tetap tenang. Baik, Dimohon tenang. untuk tetap tenang. Tenang. Hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, lalu kembali dengan segmen pendalaman visi misi dengan subtema lainnya. Sejumlah gagasan akan disampaikan oleh 3 calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Jangan kemana-mana, tetap di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur Pemilihan tahun 2024.